Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersama-sama pada pagi hari ini, mari kita masuk dalam ibadah minggu. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Dan pada hari ini, mari kita memasuki Minggu Paskah ke-6 dan masa raya unduh-unduh di GKJW. Kini, marilah kita datang kepada Tuhan dengan penuh pengharapan bahwa kebangkitan Kristus memberi hidup dan keselamatan, dan karya Roh Kudus akan selalu menyertai kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memuliakan nama Tuhan dengan kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 13, bait pertama dan bait yang ketiga. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan, lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita datang ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita dan kita menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, Allah yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan umat kepunyaannya. Damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra turunlah menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, adapun tema ibadah kita di Minggu Paskah yang ke-6 dan di minggu-minggu masa raya unduh-unduh Gereja Kristen Jawi Wetan ini, kita ambil hari ini dari Mazmur 66 ayat 8 sampai 9. Mazmur 66 8 sampai 9, demikianlah bunyi firman Tuhan. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak akan membiarkan kami goyah. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi dasar ibadah kita pada hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita hari lepas hari, tentu apa yang kita lakukan masih seringkali jauh dari kehendak dan perintah Tuhan. Maka sebelum kita diperbarui oleh firman-Nya, mari kita datang dengan kerendahan hati. Kita mengakui dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita. Marilah kita datang ke hadirat Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan yang karyanya terus membersamai kami bersama kuat kuasa Sang Roh Kudus. Kami datang dengan keberadaan kami ya Tuhan, memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami,
baik yang sengaja maupun tidak sengaja kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami menyadari ya Tuhan bahwa kerapuhan kami sebagai manusia menjadikan kami lalai dan tidak taat akan perintah Tuhan. Akan tetapi kami sungguh ingin datang ke hadirat-Mu dengan pengampunan dan kasih karunia serta belas kasih dari Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, hapuskanlah pelanggaran kami dan layakkanlah kami untuk disebut sebagai anak-Mu yang sungguh Engkau kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat diundang untuk bersama bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kepada setiap kita yang mau mengakui setiap dosa dan kesalahan kita, maka telah tersedia firman Tuhan yang menjadi berita anugerah kita pada hari ini. Berita anugerah kita pada hari ini terambil dari Roma 15 ayat yang ke-13 yang demikian bunyinya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Berbahagialah kita yang telah diampuni dosanya dan menerima berita anugerah dari Tuhan. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari kita menyambut berita anugerah dan kabar sukacita ini dengan memuji dari Kidung Jemaat nomor 237 bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya bagi kita bersama untuk mendengarkan sabda firman yang kudus. Sebelum bersama-sama kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, ya Allah. Engkau Bapa yang kami sembah di dalam Kristus, yang menjadi juru selamat kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini, Tuhan berkenan menyatukan kami dalam ibadah minggu. Dan saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan sabda firman-Mu yang kudus. Kami memohon karunia kuasa Roh Kudus, kiranya Tuhan curahkan atas kami, supaya di dalam kami mendengarkan firman-Mu, kami beroleh hikmat dan pengertian. Kiranya Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk menghayati apa yang menjadi kehendak firman-Mu. Kami menyerahkan Bapak Pendeta yang akan menuntun kami dalam mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan yang senantiasa menuntunnya, sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan boleh tersampaikan melalui firman-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah bersedia mendengarkan firman-Mu.
Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-21. Demikian berita firman Tuhan. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikian berita firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa minggu ini kita sudah berada di Minggu Paskah yang ke-6. Tentu Bapak Ibu dan Saudara, di dalam minggu-minggu ini, di dalam banyak penyesuaian yang kita alami, banyak sudah cerita yang terukir di jelang pertengahan tahun 2020 ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, tentu apabila kita hanya melihat dari sisi diri kita yang adalah manusia yang lemah, tentu kalau kita tidak benar-benar mau membangun diri dan membangun iman kita dalam menjalani kehidupan ini, kita bisa terpaku di dalam kelemahan diri kita, lalu kita dapat menjadi orang yang kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia yang lemah di dalam kehidupan kita, tentu kita tidak dapat bertahan jika kita hidup sendiri. Kita memerlukan orang-orang di sekeliling kita untuk menolong kita dan untuk melengkapi hal-hal yang menjadi kekurangan dalam diri kita. Bacaan kita pada hari ini adalah sebuah bacaan yang sebetulnya settingnya itu adalah masa di mana sebelum Yesus diserahkan dan disalibkan. Akan tetapi hari ini baik untuk kita untuk bersama melihat sebuah janji yang sebenarnya sudah diberikan sebelum Yesus mati dan bangkit. Sebuah janji yang sungguh indah di mana Tuhan Yesus menjanjikan adanya seorang penolong. Tuhan Yesus menjanjikan akan mengirim penolong bagi kita. Seorang penolong yang tidak hanya sekedar menolong tetapi juga mengarahkan dan membimbing. Di dalam ayat 16 ditegaskan bahwa penolong yang lain. Kata penolong ini ternyata dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani adalah parakletos. Kata parakletos ini dapat dimaknai tidak hanya sebagai penolong tetapi
juga sebagai pembela, seorang penolong yang juga dapat menjadi pembela bagi kita dan juga pengantara, seorang penolong yang tidak hanya memberi bantuan tetapi juga memberi pengarahan bagi kita. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, penolong yang kemudian diartikan sebagai Roh Kudus ini sebenarnya adalah penolong yang membimbing dan menuntun kehidupan kita. Jadi sekalipun Yesus sudah tidak bersama-sama dengan para murid, Yesus tidak bersama-sama dengan kita, akan tetapi sebenarnya Roh Kudus adalah roh yang akan terus bersama-sama dengan kita, menuntun, membimbing, dan menolong kita. Maka hari ini Bapak, Ibu, dan Saudara, kita diajak untuk melihat kembali tentang adanya Roh Kudus ini yang juga akan menjadi roh penghibur bagi kita. Roh yang menjadi penghibur yang sebetulnya tidak akan meninggalkan kita di dalam segala situasi di dalam kehidupan kita. Akan tetapi yang perlu kita perhatikan adalah tentang bagaimana sebetulnya dasar yang harus kita bangun sebelum kita menerima dan dianugerahi roh penghibur itu. Dasar yang harus kita bangun adalah tentang bagaimana kita mau hidup di dalam kasih. Kalau kita mengasihi Bapa, tentu kita adalah orang-orang yang memegang dan melakukan perintahnya. Mengasihi Bapa, memegang dan melakukan perintah Bapa, itulah yang terlebih dahulu perlu kita bangun. Lalu bagaimana cara memelihara dan membangun kasih itu? Ya tentu Bapak, Ibu, dan Saudara, caranya adalah dengan memelihara hubungan pribadi kita dengan Tuhan, melalui penyerahan hidup kepada Tuhan. Jadi kalau kita mengalami sebuah persoalan, mengalami permasalahan, ya mari kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Dengan begitu ketika kita benar-benar mengandalkan Tuhan, otomatis kita sudah mewujudkan kasih kepada Allah, berbakti kepada Allah, berserah kepada Allah, hingga sampai akhirnya otomatis kita juga melakukan apa yang menjadi perintah Allah. Ketika kita mau membangun hubungan pribadi ini Bapak, Ibu, dan Saudara, tentu akan timbul sebuah keyakinan, akan timbul sebuah pengharapan, di mana di dalam keyakinan dan pengharapan itu ada janji yang telah diberikan oleh Tuhan Allah bagi kita. Janji berupa roh penghibur, janji berupa roh yang menerangi jalan kehidupan kita, itulah yang saat ini harus kita yakini dan kita raih janji itu. Jemaat yang terkasih, di tengah situasi krisis dan situasi sulit, biasanya situasi semacam ini membuat kita kehilangan keyakinan akan kuasa dan campur tangan dari Allah. Bahkan di situasi sulit, di saat seolah-olah semua orang tidak bisa menolong kita, disitulah sebetulnya marilah kita meyakini bahwa Roh Kudus itu ada. Tergantung bagaimana cara kita terus menggali dan mengenali karya Allah yang sebetulnya juga membersamai kita dalam kuasa Sang Penghibur itu. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita yakin dan terus percaya
bahwa ketika kita mau mengasihi Allah dan mengasihi sesama, Sang Roh Penghibur itu juga akan menolong kita, mengarahkan kita untuk menggapai jalan hidup yang lebih terang. Ia juga penghibur yang membuat diri kita merasa lebih tentram dan lebih damai. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari perikop kita pada hari ini, kita diajak untuk melihat 3 hal penting. Yang pertama, mari kita terus memelihara cinta kepada Tuhan, agar oleh karena cinta kita kepada Tuhan, kita pun dimampukan untuk semakin melakukan perintah Allah. Semakin mencintai Allah berarti akan semakin mampu melakukan kehendak Allah. Yang kedua, mari kita yakin juga bahwa sebagai penghibur, Roh Kudus juga akan menjadi pembela bagi kita. Ia tidak hanya menghibur tetapi menuntun kita di dalam setiap laku hidup kita. Berarti tidak hanya di dalam suka tetapi di dalam situasi duka sekalipun. Maka mari kita terus mencari dan mengarahkan hati kita kepada bimbingan Sang Roh Kudus. Dan yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara, agar hidup dan keberadaan kita ini menjadi cerminan bagi sesama, maka marilah cinta yang kita pelihara dengan Bapa ini juga kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa Roh Kudus sebenarnya juga menuntun kita untuk mengasihi sesama, dan Roh Kudus juga menuntun kita untuk menjadi cerminan kasih Bapa yang menyatakan berkat, yang menyatakan sukacita bagi sesama. Maka selamat menjalani tugas pengutusan yang agung ini. Roh Kudus senantiasa menuntun dan memampukan Bapak, Ibu, Saudara, dan kita sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengambil saat teduh. Sungguh indah ya Tuhan firman yang boleh bersama-sama kami dengar. Terima kasih dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena Tuhan boleh memelihara kami dan menguatkan kehidupan kami dengan adanya Sang Roh Kudus yang tidak hanya menolong tetapi juga menghibur dan menenteramkan hati kami. Maka ya Tuhan, mampukanlah kami agar hidup kami senantiasa diarahkan oleh tuntunan Roh Kudus, dan kami juga mau mengarahkan hati kami sehingga kami merasakan cinta dari Allah dan kami pun mengasihi Allah, dan dengan demikian pasti kami dimampukan untuk mengasihi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Ku mengasihi Yesus Tuhanku, penghibur kala hatiku gelisah, yang melepaskan orang dari susah. Wahai jiwaku, puji Tuhanmu. Ku mengasihi Yesus penebus, olehnya Taurat tak mengutuk lagi. Lunaslah sudah utang yang ditagih, dosa dihapus darah yang kujur. Jemaat kami undang bangkit berdiri bersama-sama dengan seluruh umat milik Tuhan di muka bumi. Mari kita nyatakan ikrar pengakuan iman kita.
Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami menghadap kehadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur ya Tuhan. Terima kasih karena hari ini bersama-sama kami boleh membangun ibadah kami. Dalam syafaat ini, kami ingin berdoa bagi setiap kami ya Tuhan, khususnya kami GKJW Jemaat Tunglur, kami semua warga Pasamuan dengan seluruh pergumulan kami dan juga beban hidup kami, biarlah semuanya kami percayakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan pun turut campur tangan dalam setiap masa-masa hidup yang kami alami, sehingga di dalam kehidupan kami sungguh boleh merasakan damai sejahtera yang semuanya itu merupakan anugerah dan karunia dari Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa bagi kegiatan-kegiatan persekutuan yang saat-saat ini harus masih kami bangun di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan sendiri yang akan terus memberkati kami, keluarga-keluarga kami, dan juga semangat dalam membangun patunggilan. Biarlah senantiasa menyala di dalam hati kami masing-masing dan terus hidup di dalam keluarga dan kelompok-kelompok peribadatan yang saat ini kami ikuti. Ya Tuhan, kami percayakan sepenuhnya pelayanan dan juga setiap pergumulan kami di dalam tangan kuasa-Mu. Untuk setiap warga Pasamuan yang mungkin merasakan sakit, baik mereka yang mengalami sakit ringan ataupun keras, biarlah Tuhan Engkau senantiasa memberkati dan menguatkan saudara-saudara kami ini. Kami pun menyerahkan ya Tuhan anak-anak kami yang saat hari ini masih harus melakukan kegiatan belajar di rumah. Biarlah Tuhan sendiri yang terus memberkati kami. Tuhan terus menguatkan semangat anak-anak kami, sehingga mereka boleh bertumbuh dengan karunia yang berasal dari Tuhan. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk terus berpengharapan hanya di dalam Tuhan. Maka kami pun juga menyerahkan bangsa dan negara kami ya Tuhan, pemerintah yang pada saat ini masih harus terus berjuang untuk melawan penyebaran virus corona. Biarlah Tuhan senantiasa campur tangan di dalam segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah di daerah-daerah. Bapak Presiden Joko Widodo kami percayakan di dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa bagi Ibu Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan semua orang yang ambil bagian untuk pemberantasan virus corona ini. Biarlah Tuhan berkati. Kami pun membawa tenaga medis yang berjuang menyembuhkan orang-orang yang mengalami gangguan virus corona. Biarlah Tuhan memampukan mereka, Tuhan pakai mereka menjadi alat-Mu, sehingga melalui bantuan yang mereka berikan,
Kuasa Tuhan boleh nyata memulihkan dan menyembuhkan bangsa ini juga dunia ini. Mampukan mereka untuk terus bertahan dengan kondisi yang sehat sehingga boleh terus mengabdi dan melayani. Kami pun berdoa ya Tuhan bagi keluarga-keluarga yang mungkin berduka karena kehilangan anggota keluarganya oleh karena COVID-19 ini. Kami menyerahkan di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, beri penghiburan dan kekuatan. Inilah doa kami ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menyempurnakan doa kami, karena kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang mengetahui kedalaman isi hati kami. Doa ini akan kami akhiri dengan melakukan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bersama-sama mari kita mengumpulkan persembahan kita sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan pada saat ini yang menjadi dasar di dalam kita mengumpulkan persembahan, ada firman Tuhan yang tersurat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang kelima, yang demikian firman Tuhan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Amin. Bersama-sama dengan kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita pujikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 291. Kita nyanyikan pada bait pertama sampai selesainya kita mengumpulkan persembahan. Berjanjiannya
Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah kami, Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat yang telah Tuhan curahkan dalam kehidupan kami hari demi hari. Dan saat ini Tuhan, kami bersama dengan jemaat-Mu, kami menghaturkan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan kami, dan biarlah persembahan kami ini boleh menjadi bagian di dalam karya Tuhan atas jemaat kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang telah dengan sukacita menghaturkan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka. Biarlah Tuhan yang senantiasa mencukupkan atas segala kebutuhan hidup mereka. Dan bagi saudara kami yang sudah terpilih untuk mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan juga senantiasa memimpin, Tuhan mengaruniakan hikmat, agar di dalam mengelola persembahan ini, saudara kami boleh melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa, terima kasih. Demikian yang menjadi doa permohonan kami di dalam nama Kristus, Juru Selamat kami. Kami menyerahkan doa dan persembahan kami. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih diundang untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita pada hari ini. Marilah kita bersama-sama memperbaharui tekad kita untuk terus yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah dan Tuhan Yesus Kristus telah mengaruniakan Roh Kudus untuk setiap kita, supaya di dalam menjalani kehidupan kita tidak berjalan sendirian, melainkan ada penolong yang sejati dan penghibur yang siap untuk menopang kita. Mari kita menjalani hidup kita dengan penuh keyakinan bahwa Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari kita akhiri ibadah kita dengan memuji Tuhan dari pujian Kidung Jemaat nomor 400, Kudaki Jalan Mulia. Kita pujikan bait yang pertama. Kudaki jalan mulia, tetap doa ku menyala, bertempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Jemaat diundang untuk bersama bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan Allah Bapa sumber kasih dan karunia, Tuhan Yesus Kristus sumber kehidupan, Roh Kudus sumber pengharapan dan Sang Penghibur yang sejati. Ketiganya yang esa kiranya memberkati kita, mencurahkan kasih dan setianya bagi kita, memampukan kita untuk hidup di dalam pengharapan mulai hari ini sampai kekal selama-lamanya. Amin.